Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani rohani. Seperti biasa kita selalu doakan tidak boleh bosan ya. Dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ini masa-masa dagdikduk der. Waduh, ngeri ya. Luar biasa. Ini informasi kita to the point aja dari Core Satoshi ya. Fase pengujian dari 3 proyek ini berlangsung selama 7 hari ya. Betul ya, dari kemarin pertanggal 19 sampai sekarang udah per hari ini saya rekod tanggal 25 ya. Sebelum Core akan meluncurkan airdrop utama, dan Core juga akan diluncurkan bersamaan dengan tidak diragukan lagi pada tanggal 26. Artinya kalau 26 berarti besok ya. Namun ada selisih 12 jam antara USA dan kita, karena memang ini servernya, barometernya di USA ya. Tanggal 26. Sekarang Cordao benar-benar menepati janji mereka akhir-akhir ini. Apapun yang mereka katakan pasti akan mereka lakukan. Karena kenapa? Jadi beberapa bulan yang lalu itu sempat ada informasi dari Cordao pernah terjadi mau mainnet ya. Yang pertama bulan apa itu? Apa namanya, delay ya. Informasi lagi mainnet yang kedua ternyata delay lagi. Nah, untuk saat ini itu betul-betul katanya sesuai. Jadi kemarin kan sempat adanya penyelesaian target daripada mining, betul. Kemudian angka supply yang ditambang targetnya sekian tercapai juga, walaupun selisih lewat 1 hari ya kalau nggak salah ya. Karena memang tergantung daripada habisnya dari 25% total supply untuk yang menggunakan mining via PON. Nah, kemudian ini ditargetkan lagi, kemarin ada launching daripada aplikasi baru tanggal 18-19 itu betul ya. Nah, ini makanya ada dari Core Satoshi melihat bahwa sekarang Cordao benar-benar menepati janji mereka akhir-akhir ini ya. Apapun yang mereka katakan pasti akan mereka lakukan. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan ini tidak ada masalah lagi, karena semua para miner Core ini ya, yang sekarang alhamdulillah sudah bergabung dengan para miner Bitcoin ini, sedang betul-betul menyeriuskan daripada perjalanan penambangannya ya, karena sudah terjalin kerjasama, dan pihak komunitas Bitcoin sudah mendelegasikan hash mereka di Core Chain ya, atau blockchainnya Core. Mudah-mudahan tidak ada masalah, dan ini ada power baru ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ini dari Satoshi Core Mining BTCS ya. Di sini pengingat untuk penggemar kripto dan pecinta kebebasan finansial. Dalam perjalanan kripto, utamakan belajar ya, utamakan belajar dan juga berburu peluang, dan posisikan diri Anda jika fokus Anda untuk menggalang dana adalah airdrop. Lakukan dengan baik dan rajin, tetapi jangan pernah putus asa ya. Artinya bagi para pemburu ya, airdrop dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya Satoshi ini Core Mining ini menyediakan dan menginformasikan bahwa ingin menjadi airdrop terbesar ya, terbesar di dunia. Ya, mudah-mudahan ini baik adanya untuk kita ke depan, di mana airdrop ini secara fundamental memang free ya, disebar dan dibagikan secara free, walaupun ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, peraturan-peraturan yang harus kita lakukan, dan itu pun rata-rata kan kita tidak memerlukan hal-hal yang sifatnya memberatkan kita. Yang penting kita mengikuti aturan mereka seperti itu. Untuk apa? Untuk kelancaran project kita ya. Jadi artinya di sini bukan hanya project satu orang, tetapi project komunitas teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya dari Satoshi Core Mining ini mengatakan banyak airdrop mungkin tidak berhasil. Betul ya, jadi banyak banget yang nggak berhasil. Seperti kita bermain di Telegram teman-teman. Ada bot-bot airdrop di Telegram itu rata-rata mereka, betul memang mereka transfer tokennya ke Trust Wallet atau ke exchanger mana gitu. Namun rata-rata itu tidak ada kelanjutannya teman-teman. Nah, terlebih kalau memang ada aturannya kita harus berbayar biasanya.
atau di sana ada presale ya, ada penjualan. Ketika modal daripada project mereka itu sudah melebihi beberapa kali lipat dan rata-rata mereka hanya sebatas itu. Jadi seolah-olah betul adanya dikirim ya tokennya ke Trust Wallet, ke exchanger apa gitu, tetapi value-nya itu tak kunjung tiba. Ya ada juga itu tim-tim scammer tuh ya seperti itulah kerjanya, karena mereka mencari cuannya itu. Nah sebenarnya kan bikin airdrop itu betul-betul sangat mudah teman-teman ya. Kalau ya mohon maaf ya kalau mengelabui orang-orang awam itu kan mudah lah sebenarnya. Kalau niatan nggak bagus ya sebenarnya anak-anak SMA juga bikin airdrop tuh bisa lah, dipermudah lah sekarang lah cara-caranya itu ya. Nah, namun makanya kita harus hati-hati airdrop di sini. Kemudian kita lihat pengembangnya juga, kemudian white papernya ya seperti apa. Walaupun itu ada lengkap, tetapi kita harus tetap melihat daripada perjalanan project itu sendiri. Jadi jangan sampai kita hanya buang waktu teman-teman. Rata-rata kan seperti itu. Bot-bot Telegram itu ya mohon maaf ya sangat disayangkan sekali ya. Jadi banyak yang begitulah intinya. Oke ya teman-teman ya. Jadi sementara sedikit yang berhasil seiring berjalannya waktu, betul, dan menjemputnya dolar di sini. Bahkan OG ini apa ya? Yang sudah ada di kripto sejak 2016 pun rutin berburu airdrop tanpa mengenal lelah. Jadi Anda tidak boleh lelah ya. OG ini mungkin salah satu miner kali ya. Saya juga nggak tahu nih teman-teman. Nah, tidak boleh lelah artinya apalagi kita sekarang sudah berjuang 2 tahun terakhir ya. Mungkin teman-teman ada yang berjuang di airdrop yang lain juga. Kalau memang itu projectnya terlihat ada masa depannya ya perjuangkan. Tapi kalau sudah terindikasi tidak ada masa depannya, tidak ada ekosistemnya, dan developernya tidak ada pergerakan, ya yang seperti itulah yang ujung-ujungnya tidak ada hasil gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dari Documenting Core. Ini katanya CoreDAO will officially launch project to start the brand new airdrop function around. Jadi katanya CoreDAO official ini akan meluncurkan project ya merek baru airdrop itu mulai berfungsi tanggal 26 ya, artinya besok 26 Desember 2022 akan menjadi hari yang luar biasa untuk komunitas Core. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan ini, makanya kita berpikir begini. Ketika memang ada informasi tanggal seperti ini, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang diyakini mainnet ya, ada diyakini apa, dan kita berpikir dengan data-data yang ada, mudah-mudahan berdoa saja, mudah-mudahan tidak ada kendala teman-teman ya. Kendati pun memang ada teknis ya, ada kadang-kadang kan project seperti ini bersandungan dengan teknis ya. Teknisnya apakah ketika ada saja kadang-kadang seperti itu. Nah, itu kita harus bisa memaklumi ketika memang ada pergeseran hanya 1-2 hari ya, kita maklumi saja. Makanya kan saya bilang 26 di sana, prediksi di kita adalah 27 karena selisih 12 jam. Oke lah, kita buruk-buruknya berpikir 28 itu penutupan, artinya 27 lah di kita. 27 itu penutupan untuk project pertama yang kita nambang kemarin ya, 27. Nah, ketika 28 itu berarti otomatis kan udah running, project yang baru ini udah running. Nah, bagaimana kabarnya project yang pertama? Nah, ini yang banyak dipertanyakan. Makanya asumsi banyakan orang adalah ketika ini terdesentralisasi sementara project yang pertama ditutup, berarti hasil dari project pertama kemana dong larinya, kan begitu. Nah, makanya wajar kalau banyak yang memprediksikan adanya open mainnet di tanggal-tanggal sekian, tetapi pastinya ya nggak ada yang tahu teman-teman, hanya CoreDAO yang tahu. Nah, tetapi santer dan kuat perduganya di seluruh dunia juga arahnya ke sana ya. Oke, ini masih dari Documenting Core. Di sini adalah CoreDAO mengikuti Twitter, Binance, Coinbase, Kraken, Bybit, KuCoin, OKX, Huobi, Get.io, dan lebih banyak lagi katanya. Itu artinya Core akan listing
apakah akan listing ya di CEX di atas? Nah, ini yang jadi bahan pertanyaan karena akun resminya Cordao itu memfollow, mengikuti adanya Binance, Coinbase, Kraken, Bybit dan lain sebagainya. Nah, ini apakah ini betul akan mengikuti ke arah sana? Ini kan signal juga sebetulnya. Nah, sementara documenting core ini mirip dengan documenting Bitcoin ya. Jadi banyak data-data valid yang diinformasikan ya. Ya mudah-mudahan baik dan benar adanya. Ini kita ikuti saja. Kita ini udah di penghujung teman-teman. Ngeri lah pokoknya ya. Kalau ini terjadi ya luar biasa teman-teman, mungkin ngopi pun menjadi kopi yang dahsyat rasanya. Ya kan? Seperti itu ya, mudah-mudahan amin, kenapa enggak, kita kan selalu berdoa berpengharapan. Ini ikhtiar teman-teman ya, ini jalan ikhtiar kita. Oke, kita selanjutnya apa ini dari Crypto Rover. Wes, ini Crypto Rover, do you think Bitcoin will reach $100,000 before 2024? Jadi apakah kamu berpikir katanya Bitcoin akan melejit ya, melesat, artinya naik nilainya di 100.000 sebelum 2024? Nah, karena gini teman-teman. Prediksi beberapa ahli kripto, beberapa pengamat kripto dan beberapa trader ya, juga penambang kripto itu ada yang menginformasikan bahwa apakah yang disebut 2023 ini yang dikatakan gelap dan akan semakin terpuruk dan lain sebagainya, apakah justru kebalikannya kalau untuk kripto? Kita nggak pernah tahu, karena ngelihat histori ketika pandemi kemarin yang terjadi adalah pembayaran arahnya posisi sirkulasinya banyakkan di digital. Kita bayar via online, belanja via online dan lain sebagainya. Nah, perkaranya 2023, mohon maaf nih teman-teman, ada sedikit yang saya ya untuk menambah kejelasan aja bahwa ada isu ya, anggap aja ini isu. Ada isu informasi bahwa ada satu nama keluar di tahun depan. Nama itu adalah nama sebuah penyakit dan itu sudah ada dari beberapa tahun yang lalu di sebuah buku, bahwa itu bahkan dari 10 tahun yang lalu, bahwa angka di 2023 itu ada nama penyakit ya, Allah alam lah, intinya kita tidak berspekulasi ya, itu hanya isu saja ya, tidak untuk dipercaya, mudah-mudahan tidak ada ya, tapi yang pasti sesuatu hal di depan kita tidak akan pernah bisa tahu apa yang akan terjadi nanti. Nah, ini prediksi justru kenapa sekarang pada berlomba-lomba setiap negara arahnya digitalisasi, pembayaran digital dan lain sebagainya. Justru kalau melihat kejadian-kejadian ke belakang, ini adalah salah satu perekonomian yang memang tidak bisa dihindari untuk mengatasi problem-problem seperti itu yang bisa dilakukan di offline, yang bisa dilakukan secara direct ya, secara langsung. Jadi kalau misalkan dikatakan gelap, mungkin iya, karena beberapa kejadian yang diprediksi oleh para ahli akan terjadi di tahun depan, iya. Tapi ketika bersangkutan dengan finance yang sifatnya kita ada bayar membayar ya, ada transfer mentransfer dan lain sebagainya, itu kemungkinan besar justru para peneliti apakah mungkin akan sebaliknya kalau untuk kripto ya, gitu ya, mudah-mudahan. Dan ini siapa Crypto Rover ini? Nah, ini Crypto Rover ini adalah salah satu YouTuber luar dan juga dia salah satu technical analysis ya, dia penganalisa kripto, menginformasikan seperti ini ya, apakah Bitcoin katanya akan melesat di tahun 2020 sebelum 2024 ya di 100.000. Ya Allah alam, kita nggak tahu ya apakah betul atau tidak, karena beberapa pengamat luar juga, pengamat kripto dan lain sebagainya, justru akan kebalikan, bukan akan benar-benar hancur. Memang sekarang posisinya hancur, banyak yang memprediksikan 2022 Bitcoin itu benar-benar down ya posisinya. Namun 2023 justru ini titik tolaknya, makanya ada yang katanya Bitcoin kesempatan untuk dibeli saat ini, karena 2023 ini akan betul-betul melesat,
Nah, kita nggak tahu apakah betul seperti itu. Banyak juga yang memang sudah membeli Bitcoin ya, memborong. Nah, untuk di hold, ditahan, menunggu 1 tahun ke depan. Ya itulah. Itu bagi orang yang punya modal ya, membuat aset dengan modalnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini dari Core Mining. Testnet Satoshi Nakamoto memiliki 167 kontrak pintar dalam pengujian. Dan pengumuman tersebut memperjelas bahwa testnet dan mainnet dapat terhubung dengan mulus ya. Jadi tidak ada kendala. Jadi antara integrasi dari testnet ke mainnet itu tidak ada kendala, mulus ya. Itu menandakan bahwa ketika dilaunchingkan mainnet kita tidak ada kendala. Amin. Jadi sekarang bukan hitungan hari berarti ya teman-teman ya. Bisa dikata ya, anggaplah sehari ya, tapi bisa dihitung jam lah kan. Ada informasi baik, tetapi lagi-lagi jangan disalahpahami. Saya menginformasikan tanggal seperti ini ya, informasi seperti ini bukan berarti ada ketentuan kepastian tanggal 26 ini mainnet ya, artinya 26 di sana ya UTC. Tapi ya ini hanya sebatas praduga dengan adanya informasi seperti itu. Ya, seperti itu informasi. Jadi beberapa pertanyaan dari para pengamat kripto pun ya sama lah. Artinya apa yang akan dilakukan di project pertama ini ketika project kedua sudah launching, yang pertamanya seperti apa dan bagaimana, karena memang akan ditutup kan, selesai total semua. Gitu teman-teman. Ini akan betul-betul diindahkan lah akhir tahun ini. Oke, kita lanjut. Ini informasi yang terakhir. Ya gitu. Brace yourself because core mainnet is coming. Kuatkan dirimu, katanya gitu. Sebab mainnet core akan datang. Ya, sedang datang. Ya, artinya sedang di perjalanan lah. Sedang datang. Jadi ini menjadi salah satu jalan untuk kita ya. Apapun yang terjadi kita terima, apapun yang terjadi dan bagaimanapun itu kita ikuti, kita pantau ya, dan selalu kita harus berpikir positif teman-teman ya. Belajarlah, belajar sama saya juga. Sharing ini pun yang saya lakukan ke teman-teman ya, belajar juga, belajar dari mulai hal yang bagaimana cara menyampaikan ke teman-teman, bagaimana cara agar saya bisa melakukan hal yang sifatnya bermanfaat buat orang ya, seperti itu. Belajar, karena ketika suatu saat ketemu offline orang ada masalah, kita sudah terbiasa mengatasi sebuah problem, menganalisa sebuah masalah, menginformasikan sebuah informasi dan sebagainya. Belajar, semua ruang lingkup kehidupan kita itu udah belajar. Saya bukan ahli, saya bukan pengamat, saya bukan technical analyst, tapi artinya di sini kita saling memberikan informasi yang bermanfaat. Agar apa? Agar informasi tidak tertinggal. Ketika memang ini berhubungan dengan terlebih kesejahteraan, ekonomi dan lain sebagainya, alangkah lebih indahnya berbagi untuk pemanfaatan daripada tujuannya kesejahteraan bersama gitu teman-teman ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Informasi ini memang membuat, kalau buat saya pribadi hari ini ya, per hari ini adalah hari yang dagdikdugder ya. Karena saya yang saya tunggu bukan apa-apa, yang saya tunggu adalah informasi selanjutnya seperti apa. Nah, ini yang saya tunggu ya. Walaupun memang sama, saya juga mengharapkan kita semua orang yang menjalankan core ini adalah mengharapkan adanya mainnet sesegera mungkin. Apa tujuannya? Ya realistis saja lah. Semua orang di dunia ini yang mengikuti proyek seperti ini kan tujuannya untuk kesejahteraan hidup, kan gitu ya. Tetapi tidak demikian pula, tidak sesingkat itu pula berpikir. Ada hal-hal yang sifatnya kita harus berpikir untuk jangka panjang. Makanya di sini ada delegasi, ada staking dan sebagainya. Itu coba nanti saya praktekkan. Saya belum juga nih mempraktekkan, karena saya rasa ini informasinya dulu. Habis ini saya coba untuk mempraktekkan rekod untuk delegasi, mungkin di video selanjutnya teman-teman ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Ini lagi saya katakan terakhir, brace yourself because core mining is coming ya. Kuatkan diri Anda sebab core mainnet segera datang ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, silahkan dikoreksi, dan banyak banget video saya yang salah ya, yang salah informasi dibetulkan oleh teman-teman. Terima kasih banyak.
ada yang mungkin cara pandang saya, pemahaman saya yang salah, teman-teman mengoreksi, saya bersyukur, terima kasih karena saya juga masih dalam tahap belajar teman-teman. Itu aja, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.